supaya kita memang mengetahui posisi kita di mana gitu di tentang pendapatan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa target pendapatan 2021 yang sekarang berjalan ini itu ditetapkan oleh Perda APBD itu adalah sebesar 41,4 triliun, di mana terdiri dari tiga elemen besar. Dari pendapatan asli daerah 25 triliun, dana transfer itu 16 triliun, dan pendapatan lain 23 miliar. Ini pendapatan lain ini jauh banget ya. Yang PAD dana transfer triliunan gitu ya, puluhan triliun, ya PAD 1 triliun gitu Pak, 23 miliar. Nah ini artinya kadang-kadang kalau pendapatan lain ini kadang kita skip lah, nggak begitu apa ya seksi untuk kita bahas gitu ya, walaupun sebenarnya potensi ada. Nah, PAD Bapak Ibu sekalian itu terdiri dari pajak, retribusi, kekayaan yang dipisahkan, PAD lain. Berbicara pajak, yang saya bilang tadi 93% itu PAD dari pajak, Pak. Jadi kalau bicara retribusi tadi ya, Pak Buldan misalnya, hanya 48 miliar Pak Buldan, retribusi terhadap PAD. Ini lucunya kadang-kadang besar pasak daripada tiang, Pak. OPD-OPD kita ini membelanjakan operasional untuk pembiayaan pelayanan, tetapi kemudian habis juga sih Pak, kadang-kadang nomok gitu, daripada uang yang masuk gitu ya, retribusi. Kemudian yang ketiga, kekayaan yang dipisahkan. Ini yang kita sebut dengan dividen BUMD ya. BUMD kita tadi yang sebutkan Bu Ane. BUMD kita, Bapak Ibu sekalian, dari 400 miliar, hanya 400 miliar satu tahun. Dan ini hampir 380 miliaran ini ada dari BJB. BUMD lain, boro-boro untung Pak. Modal yang kita kasih ke mereka berapa, balikan. Banyak yang minus Pak Dedi, BUMD itu. Ya, yang nggak minus cuma BJB aja Pak. Dan itu ya, tahun ini atau tahun depan disiapkan penyertaan modal 400 miliar juga. Ini sebetulnya, nah ini apa ya? Sebenarnya belum begitu signifikan mendorong kepada PAD. 25 triliun Pak. Coba. Kemudian PAD lain ada 1,1 triliun. Ini terdiri dari bunga deposito, denda pajak, denda retribusi, hasil kerjasama dan sebagainya. Ini 1,1 triliun. Paling besar itu bunga pajak. Aset itu ada di sini, Bu. Pengelolaan aset, penjualan aset, sewa aset dan sebagainya. Kecil sekali Bu. Kalau tidak salah berapa miliar? Kecil. Karena aset kita ini kebanyakan memang dikelola oleh untuk kantor pelayanan pemerintahan. Nah, untuk yang di luar-luar sana ada di luar kantor pemerintahan, tapi juga masih terbatas. Nah, artinya untuk jangka pendek, kelihatannya kita harus dorong yang ini dulu. Dorong yang pajaknya 93% ada di sini. Dan ini bisa kita intervensi penuh di pajak. Nanti ke depan, saya setuju, retribusi, kekayaan dipisahkan, PAD lain menjadi mungkin dari teman-teman BP2D bisa support lah bagaimana proyeksi ke depan. Gitu. Kita juga sudah nyusun roadmap pendapatan, mudah-mudahan saya bisa share dalam waktu dekat. Kemudian yang kedua, dana transfer Bapak Ibu sekalian sebesar 16,3 triliun. Nah ini yang tadi disampaikan Pak Denny ya, Pak Den. Ini terdiri dari dana bagi hasil, DAU, DAK, sama dana insentif daerah. Dana bagi hasil Bapak Ibu sekalian, 1,8 ini terdiri dari sumber daya alam, dana bagi hasil dan sumber daya alam, dana bagi hasil pajak penghasilan yang tadi disampaikan oleh Pak Denny ya. Kalau kemudian Pak Timban menarik sejumlah tenaga kerja dan kemudian meningkatkan penghasilan masyarakat, nah ini pasti DBH-nya dapat lah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, PPH yang diperoleh oleh pusat dan di dana bagi hasil kan ke provinsi, itu kita hanya kebagian 8%. Kabupaten kota 12%. Sementara sisanya 80% itu untuk pusat. Tapi nggak ada masalah. Ini bisa kita dorong dan kita sudah komunikasi dengan Kementerian Keuangan, kita sudah komunikasi dengan tim akademisi Unpad untuk mendorong DBH PPH itu bukan hanya pasal 2125 tapi juga pasal 23, 24, 26 dan bisa juga kita dorong semua masyarakat yang punya usaha harus punya NPWP. Karena dengan NPWP dia wajib lapor
SPT, dan SPT kemudian dia bayar, maka akan dapat ke kita. Atau shortcutnya kalau mau, kita bisa dorong tadinya 8%, mungkin kita bisa 10% nih, minta ke pusat untuk DBH PPH. Ini bisa meningkatkan. Nah, DAU standar, DAK, nah ini kalau DAK ini saat tergantung OPD nih, Bapak Ibu sekalian yang teman-teman teknis terutama, PU gitu ya, PSDA, Kimbrum dan sebagainya, kalau kemudian supaya kita dapat DAK ya, pembangunan banyak dibiayai oleh pusat, saya pikir yang terkait dengan SPM bisa jadi pertimbangan untuk mengajukan penambahan dana alokasi khusus gitu. Nah, ini juga belum maksimal karena kebanyakan berpikir aduh liweuh lah DAK mah gitu. Masalahnya banyak, risikonya tinggi, jadi akhirnya banyak yang tidak bergerak. Nah, kalau DID ini sangat tergantung dari reformasi birokrasi kita nih. Apakah berjalan dengan baik atau tidak termasuk laporan keuangan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ini target 41,4 triliun. Target murni. Terus kenapa kita direfocusing? Apakah memang Bapak tidak bisa mencapai 41,4 triliun? Nah, ini kita akan lihat dulu, Pak. Pertanyaannya, apakah kita defisit? Apakah kita kehilangan pendapatan? Ataukah yang lain? Kita lihat, Pak. Jadi kalau saya komposisi tadi, PAD ini adalah sekitar 60% dari total APBD kita. PAD kita udah termasuk sehat, Pak. Karena kenapa? Di atas 50%. Tingkat kemandirian kita aman, tinggi, Pak. Keren ya. Terus hibah yang tadi saya bilang PAD lainnya ini sah, pendapatan lainnya sah, ini hanya enggak 0,06%. Sisanya dana transfer hampir 40%. Dari PAD 25 triliun, komposisinya 93% adalah pajak. Retribusi nggak nyampe 1%. Kekayaan yang dipisahkan nggak nyampe 2%. Lain-lain PADS nggak nyampe 5%. Ini posisinya, Pak. Artinya, kita akan bermain di sini, Pak. Saat ini untuk jangka pendek ya. Untuk jangka pendek. Ada 5 pajak yang kita kelola, Pak, di Provinsi Jawa Barat. Dan itu yang kemudian harus intervensi. Pajaknya ada 23 triliun, terdiri dari BBNKB, 29,39%, pajak bahan bakar, 10,94%, pajak air permukaan, nah ini PAP, teman-teman dari PSDA, hanya mencapai 1,45%. Asumsinya kalau mencapai 340%. Pajak rokok 12,4%, dan PKB, pajak kendaraan bermotor 45,76%. Sederhananya begini, Pak. Kalau pajak kendaraan bermotor, pajak ini semua kita kelola dengan baik, kita sudah bisa mendorong pendapatan asli daerah kita 90% lebih. Kalau kita PKB ini diambil dari PKB ini diperoleh dari semua warga masyarakat Jawa Barat yang memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu wajib bayar kendaraan. Kalau pajak rokok ini semua masyarakat Jawa Barat yang merokok, yang membeli rokok di Jawa Barat, ya Pak ya, di dalamnya ada cukai sama ada pajak rokok, ini masih berkontribusi terhadap 12,46%. Jadi Pak Tali jangan banyak ngerokok, atau harus banyak ngerokok. Banyak merokok. Beli mah ngerokok boleh Pak, beli aja banyak Pak, tapi nggak usah ngerokok. Yang penting belinya aja, rokok nggak usah. Rokok bisa mengalahkan air ya pajaknya ya? Yes, jauh. Udah ya, lumayan. Pajak air permukaan itu adalah pajak air permukaan. Jadi kalau ada sungai, danau, waduk, kemudian mata air yang digunakan untuk aqua, untuk industri, untuk turbin, untuk apapun, ini dikenakan pajak air permukaan. Ada pajak air permukaan, ada pajak air bawah tanah. Nah, kalau aja pajak air bawah tanah itu ada di kabupaten kota. Jadi kalau yang di bor, sumur, artesis itu ada di pajak air bawah tanah. Kita kedapatan pajak air permukaan. Jadi kalau saya kan gini. Ya Pak. Ada sumur, buat sumur dari gunung gitu ya. Ya. Terus tapi dipergunakan untuk kolam renang gitu ya. Itu kena pajak nggak? Kata kuncinya komersial atau tidak Pak, kolam renangnya. Kalau kemudian ada komersialisasi, maka itu diwajibkan untuk membayar pajak air permukaan. Kata kuncinya ada komersialisasi.
kan dari kolam renangnya sendiri kan ada pajak segala macam gitu. Ya, tidak double Pak. Jadi yang pertama pajak air permukaan itu dia pokoknya objek pajaknya itu masyarakat atau perorangan atau badan hukum yang kemudian memanfaatkan air permukaan. Hanya itu aja Pak untuk usaha gitu. Nanti kalau kemudian untuk usahanya sendiri ada pajak ya, iya beda Pak. Objek pajaknya adalah usahanya, usaha si ininya, usaha kecilnya gitu ya, usaha kolam renangnya. Tapi kalau air permukaannya tetap air permukaan gitu. Kemudian yang ketiga pajak bahan bakar. Nah ini kalau Bapak Ibu, ini mungkin Bu Eno gini nih, PPKM itu sangat mempengaruhi terhadap BBKB. Semakin banyak orang membeli SPBU, bahan bakar di SPBU, semakin tinggi PBB kita, pajak bahan bakar kita. Tapi gara-gara PSBB dulu, PPKM kemarin, maka PBBKB kita juga turun karena orang jarang keluar rumah, Pak. Ya. Nah, ini juga ngaruh nih. Kemudian BBNKB adalah biaya balik nama kendaraan bermotor. Ini kalau Pak Tari dan teman-teman beli kendaraan bermotor, Pak, terutama yang second maupun yang baru, terutama yang baru, nah ini kontribusinya terhadap BBNKB, termasuk PKB ada juga. Jadi segera Pak, kalau memang PAD mau kita ningkat, seluruh PNS harus beli mobil satu tahun ini. Nah ini Pak komposisinya, kenapa saya hanya untuk share ke teman-teman sekalian bahwa struktur pendapatan kita seperti ini. Dan kita harus sayang kalau energi kita menembak sesuatu yang potensinya masih jauh gitu. Tapi ada potensi di depan mata kita dan kita harus bisa mengoptimalkan. Apa saja nanti saya coba share lagi. Ini Pak, saya coba simulasikan kalau target PKB dan BBNKB ya Pak, ini terkait dengan bahan bakar, pajak kendaraan dan bahan biaya balik nama kendaraan ini posisinya 75% terhadap total pajak, pendapatan pajak, 75%. Pak. Asumsinya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita mau menargetkan 41,4 triliun pendapatan atau target PKB-nya 10,7 triliun, ini diasumsikan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang harus bayar pajak dalam 1 tahun 2021 ini 15 juta kendaraan, Pak. Baik dari yang taat bayar pajak tepat waktu, ada yang dari orang yang nunggak harus ada sekitar 3 jutaan yang bayar, yang nunggak-nunggak, kemudian yang dari mobil baru 1,3 juta kendaraan, kemudian ada yang mutasi masuk dari luar Provinsi Jawa Barat masuk ke Jawa Barat. Nah, target ini bisa tercapai kalau totalnya 15 juta kendaraan yang bayar pajak. Pertanyaannya, apakah memang kita kekejar tahun ini atau tidak? Ini kita lihat Pak, ini penyebarannya dari seluruh target kita petakan di seluruh Jawa Barat, ada 34 samsat, teman-teman dari mulai Bu Eni di Depok, kemudian Pak Adang, kemudian Pak Pajar, Pak Rudi, dan teman-teman ada tersebar di 34 samsat. Komposisinya paling besar memang Bandung Raya dan Bodebek untuk anggarannya, karena memang target pendapatan pajaknya di mereka yang paling tinggi. Nah, kalau kita punya target di 2021 41 triliun atau 10,7 triliun, yang dari pajaknya targetnya 15 juta kendaraan, Bapak Ibu bisa lihat Pak, jumlah kendaraan yang bayar pajak dari sejak 2016 sampai 2020. 2020 adalah masa pandemi, Bapak Ibu bisa lihat trennya naik 10 sampai 11 juta, tertinggi 2019 11,8 juta. Tapi kemarin 2020 turun kembali ke 10,5. Kita lebih baik dari 2019, tidak lebih baik dari 2018. Nah, sekarang bagaimana 2021? Apakah 10 juta? Apakah 11 juta? Nah, orang memproyeksikan, para akademisi tahun 2021 tidak akan lebih baik dari 2019, tetapi akan lebih baik dari 2020. Tapi tidak akan bisa menyamai 2019. Artinya, ada yang salah dengan perencanaan target kita. Ujuk-ujuk langsung keluar angka 15 juta kendaraan yang harus bayar pajak.
Padahal rata-rata seumur umur Pak, paling tinggi itu cuma tahun 2019 11,8. Nah ini yang kemudian saya pengen share terkait dengan kinerja pendapatannya Pak. Jadi selama ini kalau kemudian ditargetkan pendapatan kita adalah 41,4, ini perkembangannya dari sejak 2016, 27, 32, 33, 36, 34. Turun kemarin Pak. 2020 itu 34,7. Tapi sekarang 2021 ditembak 41,4 Pak. Berapa tuh selisihnya? Aduh, saya ribut terus sama orang Bapeda nih Pak, perencanaannya. Nah, PAD-nya Pak, standar kita 17, 18, 19, 21, 18 kemarin turun. Sekarang 25 triliun ditargetkan untuk PAD. Kecapai Kondisi masih pandemi ya. Kecapai mah. Ya nggak akan kecapai itu rasionalisasi. Nanti ada refocusing yang bikin pusing kita semua. Ya ini refocusing Bu. Makanya ya refocusing itu untuk 2022 maksud saya. 2021. Kita bicara 2021 aja. 2022 nanti ada cerita lain. Masalahnya gara-gara ini dipanggil ke Polda saya nih. Pak. Ini PAD-nya Pak, pajak. Pajak kita tuh standar 16, 18, 19, kemarin turun 17. Sekarang ditargetkan 23 triliun. Aduh, mabuk nih. Jadi, Bapak Ibu sekalian, inilah posisinya kenapa kemudian saya coba share. Sebetulnya RPJMD kita ini saya udah minta untuk bisa dikoreksi Pak. Di perubahan itu jangan kemudian naik ke angka yang tidak rasional. Ini dieksekusi masih di angka yang 41,4, di 2022 ini 42 triliun. Kondisi belum membaik. Nah, ini ada beberapa isu yang saya tangkap nih. Di PKB, pajak kendaraan bermotor, layanan e-Samsat belum sepenuhnya secara elektronik nih. Yang di Pak Fajar udah luar biasa tuh Pak, bikin Sambara, bikin e-Samsat gitu ya. Tapi kemudian terkendala hanya gara-gara pengesahan harus balik lagi ke Samsat, karena memang itu bukan kewenangan kita, kewenangannya kepolisian. Samsat itu ada 3 agama ya, Pak Bunihnya. Ada agama polisi, ada agama Bapeda, ada agama Jasara Harja. Semuanya punya kebijakan dan tergabung dalam satu atap gitu. Tapi masing-masing punya fungsi dan harusnya bisa kolaborasi, tetapi ada sesuatu yang sulit kita sentuh, misalnya pengesahan STNK Pak setahunan. Ini yang harus balik lagi sama. Ya, sampai dengan saat ini ada sekitar tahun 2020 dari total yang bayar sekitar 10,5 juta kendaraan yang melalui Samsat hanya sekitar berapa ya Pak Fajar? 600.000 ya kurang lebih. Nah, BBNKB belum mencapai 1 juta. Kemudian BBNKB Pak. BBNKB ini isunya daya beli masyarakat. Nah ini mungkin yang Bu Retno, daya beli masyarakat. Kalau di PKB ini daya bayar pajak masyarakat, kalau di BBNKB itu daya beli masyarakat. Setiap tahun rata-rata kendaraan baru itu 1,3 juta kendaraan yang dibeli ya oleh masyarakat Jawa Barat. 1,3 juta. 2020 lalu kita hanya bisa mencapai 771.000 kendaraan yang baru. Bisa dibayangkan Pak, hampir setengahnya kita drop. Nah sekarang 2021 kita nargetkin bukan lagi tetap di 1,3 juta kendaraan. Saat ini sampai dengan bulan September kemarin itu sudah mencapai berapa ya kemarin Pak Fajar? 700 lebih juga ya? Iya. Tapi nggak akan lebih ya. Tapi nggak akan lebih sampai 1 juta Pak Fajar ya. Apalagi 1,3 juta. Nah, ini juga berat buat Pak Fajar, berat. Buat kita juga berat nih BBNKB. Artinya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf dengan adanya PKB yang daya bayar masyarakat yang terbatas, kemudian daya beli masyarakat membeli kendaraan baru terbatas. Mohon maaf sekali kemudian harus direfocusing. Kalau tidak direfocusing tahun ini 2021, Bapak Ibu sekalian, maka kejadian 2020 akan terjadi di mana belanja kita banyak direfocusing, disesuaikan di akhir tahun.
Sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak terbayarkan dan itu ada potensi untuk pengadilan. Nah, kemudian jadi tapi bukan karena target kinerja Pak Fajar jelek, bonus Pak jelek menurut saya, bukan jelek Pak, tapi karena memang permasalahannya ada dua, target kita terlalu tinggi, yang kedua adalah memang kondisi pandemi mempengaruhi keadaan masyarakat, ekonomi masyarakat. Jadi kalau kinerja teman-teman luar biasa, ya, walaupun ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki ya Pak Fajar ya. Hal-hal yang bisa kita coba masih optimalkan, kita akan optimalkan di tahun ini dan tahun 2021. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Buldan, Pak Tarli. Kuncinya ada di database, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, pajak kendaraan bermotor ini adalah pajak yang dibayarkan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan roda 2, roda 4. Yang terdaftar di kita, Bapak Ibu sekalian, daftar masyarakat Jawa Barat yang punya kendaraan, itu totalnya di atas 20 juta, Pak. Ada 24 juta yang terdaftar. Tetapi yang bayar pajak, seperti yang dilihat, Pak, hanya 10 sampai 11 juta kendaraan. Nulain kamarana. Nah, maka kemudian mudah-mudahan kalau nggak akhir bulan ini atau awal 1 November, kita akan laksanakan sensus atau pemutakhiran data dengan aplikasi. Bapak Ibu, Pak Tarli, dan kawan-kawan yang punya kendaraan nanti akan di-share di WA-nya atau di emailnya untuk masuk link pengisian database kendaraan. Jadi kalau Pak Tarli sudah nambah kendaraan belum terdaftar masih bukan Pak Tarli, harus dimasukkan Pak kendaraan yang barunya siapa, apa gitu ya. Kemudian kalau ada Bapak Ibu yang sudah punya kendaraan yang sudah dijual tapi masih terdaftar di kita, nah tolong disampaikan di situ sudah dijual atau kemudian sudah hilang atau seperti apa gitu ya. Nah, ini nanti kita akan lakukan dalam konteks database karena database menjadi salah satu isu yang kemudian kita ingin perbaiki supaya kita bisa jelas sasaran kita seperti apa. Nah, kemudian pajak rokok, ya ini kalau pajak rokok mah Pak, ini mah kumaha Pak Buldan Pak. Semakin cepat Pak Buldan mengupdate data jumlah penduduk Jawa Barat, semakin tinggi pajak rokok kita. Karena berdasarkan jumlah data di SIAK, saat ini kalau nggak salah Pak Buldan, tahun kemarin kita hanya terdaftar 46 juta Pak. Padahal sebetulnya kita bisa lebih dari 46 juta. 47 sekarang Pak, 47.500. 47 ya? Lumayan lah, 1 juta bisa sama dengan 200 miliar untuk kegiatan Dukcapil. Gitu. PBBKB Pak, ini yang PBBKB yang Bu Reno ya, Bu Reno, ini PPKM itu nembaknya ke sini Bu. Beberapa turunnya mobilisasi masyarakat sehingga konsumsi bahan bakar berkurang ada di sini. Dan yang terakhir PAP, Bapak Ibu sekalian, PAP ini kuncinya ada di Bu Yosi. Jadi yang pertama adalah belum banyaknya wajib pajak air permukaan yang belum punya izin pemanfaatan air permukaan. Kewenangan pusat itu Pak. Ya, ada yang di pusat, ada yang di Sungai kita kan Bu. Ya, tapi yang terkendala itu yang di pusat Pak. Ya, kalau di kita aman ya Bu ya? Kalau di kita kemarin itu pemanfaat air itu keberatan dengan jumlah pembayaran pajak air permukaan yang sangat signifikan dengan penghitungan yang baru berdasarkan Permen PUPR, sehingga mereka minta ditinjau kembali kan Kepgub itu dan sudah kita lakukan peninjauan. Artinya dengan kondisi pandemi sekarang mereka agak keberatan gitu ya dengan pencapaian pajak air permukaan yang ternyata cukup signifikan kenaikannya gitu Pak. Ya. Isu kedua adalah tadi masalah regulasi penetapan nilai pajak airnya, NPA-nya yang ditetapkan oleh Kemen PUPR, kemudian dijabarkan dalam Pergub yang sampai saat ini masih debatable ya Bu, tapi mudah-mudahan HDA-nya udah turun kan Bu, keputusan Menteri PUPR tentang HDA udah turun. Kita akan menyusun Pergub dan Kepgubnya. Keren. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada Pergubnya, kita langsung eksekusi Bu, dipenetapkan, kemudian kita tagih ke orangnya, ke wajib pajaknya. Tapi ada potensi lain yang kemudian kayak kemarin saya sampaikan masalah mata air yang ada di kehutanan Bu.
yang kemudian dimanfaatkan, tapi kemudian NPA-nya tidak pajak air permukaannya nggak masuk ke kita. Nah ini ternyata banyak sekali, dan si pengusaha ini lebih baik bayar ke perum perhutani dibanding kepada provinsi. Nah ini saya pikir bisa juga menjadi isu yang kemudian bisa kita kembangkan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sederhana aja sebagai pengantar. Jadi kalau saya jadi ngasih materi apa kali jadi nggak enak. Tapi saya senang karena semua arahnya ke pendapatan. Mudah-mudahan saya menunggu ide-ide cemerlangnya untuk bisa menambah pendapatan di Jawa Barat sehingga pembiayaan kita lebih baik. Dan saya betul Bu Heni ya, bahwa tahun ini kita sudah bebannya tinggi. Dari mulai kita harus bayar hutang sekitar 251 miliar, tahun depan sudah 625 miliar, kemudian tahun ini juga sudah mulai buat cadangan Pilpres 2024 sekitar 100 miliar, tahun depan kita juga harus membayar ke BJB 400 miliar, penyertaan modal, banyak sekali yang non-budgeted ya, jadi semoga kami tunggu ide-ide cemerlang dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.